Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan hari ini, saya akan membahas materi mengenai anggaran kas. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas banyak gitu ya tentang anggaran penjualan, ada anggaran laba, kemudian selanjutnya adalah kita membahas tentang anggaran kas. Jadi sebenarnya anggaran kas ini teman-teman itu sudah mendapatkan materi di manajemen keuangan gitu ya tentang penyusunan arus kas seperti itu. Nah, mungkin nanti saya akan beri beberapa contoh untuk simulasi gitu ya tentang anggaran kas ini seperti apa sih, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung lihat ke pengertiannya dulu. Jadi yang namanya kas itu adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Maka kas ini biasanya disebut dengan aset yang liquid atau aset yang mudah sekali dicairkan. Karena ketika perusahaan itu butuh, maka mereka bisa langsung segera mencairkan kas itu. Nah, karena itu kas itu mencakup semua alat pembayaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan di dalam perusahaan maupun di bank yang siap digunakan. Kas ini bisa berupa uang tunai, bisa berupa deposito, giro, pokoknya ketika mereka perusahaan itu butuh, itu mudah sekali dicairkan. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa yang namanya anggaran kas itu penting? Yang pertama, kekurangan uang itu akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. Nah, sehingga kas itu juga menjadi bagian yang sangat penting bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, kelebihan uang pada suatu saat melebihi kebutuhan perusahaan menyebabkan terlalu banyaknya uang yang menganggur. Jadi ketika perusahaan itu mereka punya kas yang kurang atau kas yang lebih itu ternyata juga nggak bagus. Maka perusahaan itu yang benar apa? Perusahaan itu yang benar mereka mampu mempunyai kas yang optimal. Jadi seharusnya kelebihan uang itu nggak ada sehingga bisa dikelola secara lebih optimal lagi untuk kepentingan perusahaan. Nah itu. Kemudian penting bagi perusahaan itu memiliki kas dalam yang pertama adalah jumlah yang tepat, artinya tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kemudian yang kedua adalah waktu yang tepat. Waktu yang tepat ini adalah ketika perusahaan butuh, itu mereka langsung bisa mencairkan itu tadi. Kemudian pengertian anggaran kas. Kalau tadi kita membahas tentang pengertian kas itu sendiri, sekarang kita membahas tentang pengertian anggaran kas. Anggaran kas itu adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Nah, tujuan penyusunan anggaran kas itu adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang taksiran penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Mungkin beberapa pertanyaan yang penting di dalam menyusun anggaran kas itu akan muncul. Yang pertama adalah dari mana datangnya uang kas selama periode tersebut dan berapa besarnya? Berapakah uang kas yang dipergunakan selama periode tersebut dan untuk apa? Kemudian yang ketiga, berapakah perubahan di dalam saldo kas selama periode tersebut? Nah, sumber penerimaan dan pengeluaran kas, rencana perusahaan yang berupa antisipasi tentang berbagai aktivitas yang memerlukan uang dalam jumlah dan waktu yang diperkirakan, serta antisipasi tentang berbagai penerimaan uang dalam jumlah dan waktu yang diperkirakan tersebut harus sekaligus menunjukkan sumber-sumber penggunaan dan sumber penerimaan kas tersebut. Nah, mungkin saya langsung pada format ya. Jadi mungkin sebelum ke format, bahasa sederhananya, jadi kalau kita bicara tentang laporan arus kas atau anggaran kas ini sebenarnya seperti ini. Saya ilustrasikan ketika teman-teman itu mendapatkan uang dari orang tua untuk biaya selama kuliah di Malang. Jadi misalkan selama teman-teman kuliah di Malang itu kan ada uang dari orang tua. Anggap aja itu adalah kas masuk perusahaan ya. Jadi kas masuk untuk Anda. Kemudian ketika Anda kuliah di Malang, Anda menggunakan uang itu untuk apa? Untuk fotokopi, misalkan untuk bayar kos-kosan, untuk biaya makan, untuk biaya transport kuliah, dan lain sebagainya. Itu adalah anggaran pengeluaran kas. Nah, maka nanti penerimaan kasnya berapa, pengeluaran kasnya berapa, saldo akhir kasnya itu berapa. Saldo kas akhir periode. Nah, atau mungkin teman-teman ketika selama ini nggak pernah nyatet gitu ya. Jadi ketika dapat uang dari orang tua sejumlah 1 juta, pengeluarannya 1.500.000 Bu. Sehingga saldo saya itu minus. Saldo minus itu juga enggak apa-apa. Berarti kan
kalau kita bicara tentang perusahaan kan berarti perusahaan itu rugi, artinya kekurangan kas, berarti nggak baik, ya. Jadi yang benar itu adalah Anda tidak mengalami kelebihan kas, tidak mengalami kekurangan kas, tapi itu optimal. Jadi meskipun kas itu habis, itu penggunaannya maksimal seperti itu. Nah, itu kita aplikasikan pada perusahaan. Itu adalah ilustrasi sederhana saya, gitu ya. Oke, kemudian kelompok sumber aliran kas itu bisa berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, maupun aktivitas keuangan, seperti itu. Aktivitas operasional, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Kalau kita bicara tentang operasional, ya berarti bicara tentang aktivitas perusahaan untuk menjual produk, seperti itu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang aktivitas investasi, maka aktivitas investasi itu adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan. Karena kita bicara investasi, ya. Kalau investasi ya berarti kita punya dana, kita masukkan ke mana dana tersebut diinvestasikan ke apa? Seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan itu adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Contohnya adalah penerbitan surat hutang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan hutang, dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas keuangan. Nah, ini adalah format untuk penyusunan arus kas ya. Jadi penerimaan kas di sebelah kiri terdiri dari penjualan produk, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini biasanya misalkan kalau perusahaan jasa berarti pendapatan dari usaha jasanya, kemudian penerimaan piutang. Kemudian melakukan aktivitas operasional, muncullah pengeluaran kas. Pengeluaran kas berupa pembelian bahan, biaya tenaga kerja, overhead, pemasaran, administrasi maupun pembayaran biaya lainnya. Nah, ini contohnya kalau yang aktivitas investasi, skemanya. Kalau yang ini yang aktivitas keuangan, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa latihan soal. Nah, ini beserta cara pengerjaannya sudah saya sertakan. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di materi tentang anggaran kas. Mungkin lebih lanjutnya kita bisa diskusikan melalui media yang kita gunakan. Selama ini ya, bisa pakai Zoom Meeting atau bisa pakai WA Group. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.